Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan sekalian. Pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan Psikologi Perkembangan 2 terkait dengan hakikat perkembangan perspektif masa hidup remaja. Oke, dilihat dari pengertian, batasan, perspektif sejarah remaja, dan juga gambaran tentang masa remaja itu sendiri. Oke. Baik, yang pertama kita ada pertanyaan, siapa sih remaja itu? Mungkin kawan-kawan sambil melihat slide yang saya jelaskan, mungkin sambil bisa direnungkan, siapa sih sebenarnya remaja itu? Mungkin kawan-kawan juga masih dalam fase remaja akhir ya, mungkin seperti itu. Nah, kira-kira siapa remaja itu? Oke, baik. Nah, kalau secara kronologis, remaja adalah individu yang berusia antara 11 sampai 21 tahun. Artinya ketika masih berentang usia 11 sampai 21 itu masih tergolong dengan remaja. Karena remaja ini terbagi menjadi 3, remaja awal, tengah, dan akhir. Oke. Nah, ini beberapa pengertian dan batasan remaja dilihat dari berbagai macam perspektif. Yang pertama, remaja menurut hukum. Nah, kalau menurut hukum perdata memberikan batasan usia 21 tahun atau kurang dari itu asalkan sudah menikah untuk menyatakan kedewasaan seseorang. Jadi di sini dikatakan bukan secara kronologis usia remajanya, tetapi ketika orang sudah berusia 21 tahun itu dikatakan sudah dewasa ya, atau ketika dia sudah menikah. Nah, ini artinya sebenarnya fase ini ketika orang sudah menikah maka dikatakan dewasa. Di bawah itu artinya masih tergolong remaja. Karena remaja ini transisi antara anak-anak menuju dewasa. Kemudian dari sisi hukum pidana memberikan batasan 16 tahun sebagai usia dewasa. Nah, ini pasal 45, 47 KUHP. Jadi ketika 16 tahun ke atas maka itu sudah dikatakan dewasa ya. Jadi di sini memang tidak secara gamblang gitu ya, maksudnya secara langsung menyebutkan kata remaja, tetapi kalau secara hukum itu dikatakan ketika di bawah 16 tahun ke bawah itu masih dikatakan anak-anak, sehingga mereka masih perlu mendampingan dari orang tua, hanya seperti itu. Jadi ketika sudah 17 tahun ke atas maka tidak lagi dikatakan anak-anak. Ketika melakukan tindak pidana maka yang terjadi adalah mereka akan dimasukkan ke dalam penjara dewasa. Tapi kalau 16 tahun ke bawah itu masih ada keringanan, masih dalam batas hukum anak, seperti itu. Kalaupun memang misalnya terjadi hukum pidana yang berat maka dia masuk di penjara anak, biasanya seperti itu. Oke. Nah, ini Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Jadi Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 mungkin sudah berubah ya. Ini saya belum begitu update terkait dengan hal ini. Nah, ini menganggap bahwa semua orang di bawah usia 21 tahun dan belum menikah dianggap sebagai anak-anak, dan karenanya berhak mendapatkan perlakuan dan kemudahan yang diperuntukkan bagi anak-anak, misal pendidikan, perlindungan dari orang tua, dan lain-lain. Nah, ini terkait dengan perlindungan anak ya, terkait dengan itu. Mungkin kalau kita di sini ada namanya dinasnya DP3A, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, pemberdayaan perempuan dan anak gitu ya. Di situ ada P2TP2A yang terkait dengan hak-hak anak. Ketika bermasalah atau berkasus terkait anak maka biasanya mereka yang akan turun seperti itu untuk mengatasi atau lebih ke screening ataupun pendampingan lah, seperti itu, pendampingan anak. Nah, ini ketika di bawah 21 tahun maka dikatakan anak-anak. Nanti juga di sini ada undang-undang pernikahan juga ya. Kemudian undang-undang perlindungan anak. Nah, ini ada perlindungan anak sendiri, pasal 1 memberikan batasan usia lebih rendah yaitu 16 tahun. Jadi ketika 16 tahun tadi saya bilang dia masih dikatakan anak, tapi ketika lebih dari itu maka ini sudah katakan dewasa gitu. Sebagai contoh, ada beberapa kasus yang pernah saya tangani seperti itu, bukan tangani sih, ikut terlibat dalam kasus itu terkait dengan kasus kekerasan, dianggap kekerasan atau pengeroyokan terhadap orang yang mengakibatkan korban itu meninggal dunia.
Nah, waktu itu ada sekitar 17 orang anak di kota Sleman, Yogyakarta. Kebetulan dia masih posisi sebagai SMA, anak SMA sekolah. Ada yang kelas 9 ya, kelas 10, 11, dan 12. Jadi masing-masing ada. Nah, itu ada usianya bervariasi, ada yang bawah 16 tahun. Tetapi di sini posisinya mereka, karena mereka masih anak-anak, maka mereka tidak bisa secara hukum dewasa itu langsung diadili seperti itu. Jadi mereka selama kasusnya berjalan, banyak LSM yang membela, dalam artian membela ini tidak sampai dihukum pidana yang seperti orang dewasa, karena mereka dianggap masih sekolah SMA dan usianya masih kurang lebih masih ada yang 16 tahun seperti itu, sehingga yang dipikirkan masa depan mereka seperti apa, karena tidak semua juga terlibat ini kasus konformitas juga sebenarnya. Nah, sehingga mereka kemarin itu tidak secara ini dihukum atau dipenjara, tapi mereka dititipkan sementara di bina remaja. Mereka dibina di sana, dan memang dibina di sana beberapa bulan. Orang tua menjenguknya juga terbatas seperti itu. Nah, ada pembinaan di sana selama kasusnya berjalan. Oke, tapi tetap diharapkan mereka tetap menyelesaikan sekolahnya. Memang kemarin itu sempat dikeluarkan dari sekolah, tetapi banyak LSM menentang hal itu, sehingga sekolah tidak bisa tidak berani juga untuk mengambil keputusan tersebut, tetapi menyarankan orang tuanya untuk memindah anaknya karena ini kasus tersebut kan mungkin membuat sekolah menjadi malu ya, seperti itu. Tapi harusnya memang tidak langsung serta-merta dikeluarkan, tapi ada pembinaan juga dari sekolah. Baik, saya lanjutkan. Ini kemarin Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas. Nah, Pasal 81 Ayat 2 menetapkan syarat usia 17 tahun untuk SIM A dan SIM C tanpa terkecuali yang sudah menikah di bawah usia tersebut. Jadi kalau untuk Undang-Undang Lalu Lintas tanpa kecuali, sebenarnya aturannya adalah ketika sudah 17 tahun baru bisa punya SIM A atau SIM C. Di bawah itu tidak boleh sebenarnya. Jadi kalau di bawah itu artinya yang salah bukan anaknya tapi orang tuanya. Kenapa membiarkan anaknya untuk membawa motor atau mobil tanpa memiliki SIM? Itu sebenarnya hal yang salah. Nah, ini makanya undang-undang tanpa kecuali nih ya, undang-undang lalu lintas tanpa kecuali artinya tidak mesti harus dia menikah misalnya usia 16 tahun sudah menikah boleh punya SIM, enggak. Kalau ini tetap dia saklek 17 tahun baru boleh memiliki SIM. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu pada pasal 1 angka 22 menetapkan usia 17 tahun atau sudah menikah. Nah, ini berbeda lagi. Kalau pemilu itu kan pemilihan umum, artinya ketika orang sudah usia 17 tahun atau dia sudah menikah, mereka sudah bisa mengambil keputusan, sehingga usia 17 tahun atau yang sudah menikah itu dianggap sebagai batasan orang yang sudah tidak anak-anak lagi. Karena di undang-undang tidak mengenal namanya remaja, mereka mengenal anak sama dewasa gitu ya. Nah, artinya transisinya di situ dari usia tersebut yaitu kita masuk adalah remaja. Kemudian usia minimal untuk suatu pernikahan ini menurut pasal undang-undang ya. Sebenarnya usia minimal itu 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Tapi selama belum mencapai 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan orang tersebut. Setelah berusia di atas 21 tahun seseorang boleh menikah tanpa izin orang tua. Artinya ketika masih di bawah 21 tahun sebenarnya masih harus seizin orang tua gitu ya. Walaupun mungkin ada hukum atau hukum agama yang mungkin melengkapinya lagi yang berbeda mungkin ya seperti itu. Tapi ini secara undang-undang ya, bahwa ketika menikah di bawah 21 tahun itu harus ada izin dari orang tua. Oke. Kemudian maka waktu antara 16 atau 19 tahun sampai 20 tahun inilah yang dapat disebut remaja. Nah, transisinya tadi saya bilang. Jadi dari beberapa undang-undang kita bandingkan, artinya ada yang menyebutkan anak-anak itu sampai usia 16 tahun. Nah, transisi di antara itulah yang kita juga secara hukum, secara undang-undang mungkin
itu dikatakan sebagai remaja gitu ya, batasan antaranya itu, karena mungkin remaja ini sebagai transisi sebenarnya antara anak-anak menuju dewasa. Sifat anak-anaknya masih ada, tapi juga pengennya mandiri seperti orang dewasa gitu ya, padahal masih tergantungan. Nah, dari ilmu kedokteran biologi dan ilmu faal disebut remaja bisa bila perkembangan fisik alat kelamin, terus dikatakan remaja bila perkembangan fisik alat kelaminnya seorang mencapai kematangan. Jadi sebenarnya yang disebut kematangan adalah memperoleh bentuk yang sempurna dan dapat berfungsi secara sempurna pula. Jadi ketika kalau di masa pubertas kan sudah mulai muncul jakun dan lain sebagainya, perubahan-perubahan yang menuju pada perubahan akil balik ya kalau menurut agama, atau pubertas itu artinya dari fase anak-anak menuju remaja itu sudah mulai proses penyempurnaan dari organ-organ seks masing-masing ya, organ kelamin ataupun organ seks. Saya bilang seks itu kenapa? Seks itu artinya sebenarnya jenis kelamin. Kalau di pilihan biasanya seks katanya itu laki-laki atau perempuan gitu, female atau male gitu ya. Jadi seks itu bukan konotasinya negatif, tapi sebenarnya itu menyatakan jenis kelaminnya apa. Nah, perubahan yang tandai munculnya yang pertama tanda seks primer. Kalau seks primer ini berhubungan langsung dengan organ seks, misalnya seperti alat kelamin laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki itu kan tanda dengan mimpi basah ya, kalau perempuan dengan haid, itu yang primernya. Kalau sekundernya itu banyak, laki-laki perubahan suara, tumbuh jakun, otot berubah kumis, dan tumbuh beberapa rambut di bagian tertentu. Nah, sama perempuan juga pinggul membesar, melebar, munculnya mulai membesarnya payudara dan semacamnya. Ini adalah yang sekunder. Jadi antara primer dan sekunder perbedaannya adalah kalau seks primer itu terkait dengan organ langsung dari alat reproduksi itu, gitu ya. Kalau yang sekunder itu yang tidak langsung dengan alat reproduksi atau alat jenis kelamin, gitu ya, seks tadi. Oke, ini dari sudut pandang perkembangan fisik ya. Nah, ini dari WHO. Nah, remaja menurut WHO ada 3 di sini. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Itu remaja menurut WHO. Kemudian individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa. Nah, seperti yang saya bilang tadi, maka transisi. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Jadi ini kriteria remaja umumnya ya gitu ya. Remaja umumnya yang menurut dikatakan WHO itu seperti apa. Nah, kemudian akhirnya WHO itu membagi kurun usia remaja menjadi 2 bagian saja. Kalau di perkembangan kan mungkin ada 3 bagian, awal, tengah, dan akhir. Kalau di WHO, menurut WHO mereka membagi hanya 2, yaitu remaja awal dan remaja akhir. Kalau remaja awal itu sekitar antara 10 sampai 14 tahun dan remaja akhir sekitar 15 sampai 20 tahun ya. Itu menurut WHO. Namun di sini berbeda lagi, PBB sendiri menetapkan usia 15 sampai 24 tahun sebagai usia pemuda atau youth. Nah, memang secara ada perbedaan ya gitu ya. Tadi kalau kita dari 11 sampai 21 tahun, kalau dari WHO ternyata dari 10 sampai 20 tahun, kalau PBB youth itu 15 sampai 24 tahun. Itu memang bermacam variasi tergantung referensi mana yang kita gunakan. Kalau di Santrok itu kalau tidak salah sekitar 11 sampai 21 tahun itu usia remaja ya. Nah, saya ambil dari Santrok. Nah, remaja menurut masyarakat Indonesia. Ini Profesor Sarlito mengatakan bahwa tidak ada profil remaja Indonesia yang seragam dan berlaku secara nasional. Saya bilang, makanya jadi bervariasi gitu ya. Bahkan pubertas seseorang pun sekarang ini berbeda-beda usianya. Ada yang di usia 10 tahun, ada yang usia lebih muda 9 tahun sudah mulai menstruasi misalnya perempuan. Kalau laki-laki misalnya sudah mulai usia 11 tahun sudah ada mimpi basah dan sebagainya. Ini ada pengaruhnya juga terkait dengan bagaimana efek dari lingkungan ataupun dinamika-dinamika yang terjadi di masyarakat. Nah, karena Indonesia terdiri dari bermacam suku, adat, dan tingkat sosial ekonomi maupun pendidikan, maka di sini secara umum, dari menurut Profesor Sarlito, dia membatasi usia remaja itu 11 sampai 24 tahun dan belum menikah dengan pertimbangan. Kenapa dikatakan? Karena
ketika orang sudah menikah dianggap sudah mampu memiliki dan mampu mengambil keputusan mengenai dirinya sendiri. Oke, baik kawan-kawan sekalian, tadi kita sampai di sini bahwa kesimpulan dari Profesor Sito terkait dengan remaja itu batasannya usia 11 sampai 20 tahun dan menikah itu menjadi hal penting. Pertimbangannya apa? Usia 11 tahun tandai dengan seksual sekunder atau kriteria fisik mulai tampak. Usia 11 tahun sudah dianggap akil balik ya dari sebagian adat ya, agama maupun adat. Kemudian di usia tersebut tercapai identitas diri. Jadi maksudnya identitas diri itu artinya ketika usia tersebut sudah mulai mampu memutuskan apa yang mau diinginkan gitu ya. Remaja itu sudah harus bisa memutuskan untuk diri sendiri. Misalnya contohnya seperti ini, mau masuk SMP mana, SMA mana itu ya. Dia setidaknya bisa memutuskan itu. Tapi apabila identitas dirinya terjadi permasalahan dengan identitas diri, biasanya lebih cenderung konformitas, ikut-ikutan gitu ya. Mau masuk SMP ini karena ikut teman seperti itu. Nah ini menjadi satu perhatian khusus juga terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan remaja terkait dengan karir ya nanti. Kemudian batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal untuk mempunyai hak-hak penuh sebagai seorang dewasa, karena di usia 24 tahun itu sudah sebagian besar sudah bekerja gitu ya. Walaupun batasnya 21 tahun itu masih remaja, di bawah itu kan kadang-kadang kalau belum selesai kuliah artinya masih ada tergantung dengan orang tua, tergantung dengan orang lain dalam hal kemandirian hidup ya seperti itu. Nah ketika 24 tahun itu pemikirannya sudah berbeda, tugas perkembangannya pun sudah berbeda, sehingga dia sudah bisa mampu untuk memutuskan dan apa yang mau dia inginkan gitu. Mau bekerja apa gitu, dan mampu memenuhi hak atau kewajiban terhadap dirinya sendiri. Nah kemudian status pernikahan sangat menentukan. Nah, artinya 24 tahun itu kadang-kadang sudah mulai berpikir, oh saya mau berumah tangga, sudah mulai membina satu rumah tangganya masing-masing gitu ya. Gitu. Oke, kemudian perspektif sejarah ya. Ini sejarah menurut pertama masa Yunani, dari Plato, kemampuan bernalar terdapat pada remaja. Plato menemukan bahwa remaja atau youth ya, youth itu remaja atau youth itu ternyata memiliki kemampuan untuk menalar, artinya perkembangan kognitifnya jauh melebihi dari seorang anak-anak ya. Nah, makanya ini ditemukan seperti itu. Sedangkan Aristoteles, aspek terpenting dari remaja adalah kemampuan untuk memilih dan determinasi diri merupakan jalan menuju kematangan. Nah, jadi menurut Aristoteles masa remaja itu dia sudah mampu untuk memilih, seperti saya bilang tadi, dia mampu memilih untuk jalan hidupnya, mau kemana, mau masuk SMA mana, mau masuk kuliah di mana, gitu ya, mau memiliki cita-cita yang seperti apa, pekerjaan yang seperti apa. Ini seperti itu. Determinasi diri merupakan jalan menuju kematangan. Jadi segala aspek apapun yang dilakukan terkait determinasi, maka itu diarahkan untuk menuju suatu kematangan terhadap dirinya sendiri, baik secara emosi maupun kognitif gitu ya. Nah, sedangkan abad pertengahan Jean Jacques Rousseau itu remaja bukanlah miniatur orang dewasa. Karena ada beberapa orang yang mungkin berpandangan zaman itu ya, bahwa remaja ini bentuk kecil daripada orang dewasa gitu ya. Miniatur, tahu ya miniatur seperti apa, yang bisa diatur-atur dan segala macamnya oleh orang dewasa. Tapi sebenarnya enggak, remaja itu punya pemikirannya sendiri gitu ya. Tetapi kadang-kadang cukup emosional, walaupun egosentrisnya udah mulai berkurang daripada anak-anak, tapi masih cukup emosional. Emosional dalam artian di sini dia menuju kematangan. Ada sebagian yang emosinya cukup terkendali, cukup bagus, terkontrol, maka biasanya kalau kita lihat, kamu dewasa banget ya katanya. Nah, itu mungkin secara emosi dia sudah cukup bagus, cukup matang gitu ya. Kematangan emosi itu tidak selamanya berkorelasi dengan usia gitu. Bahkan orang dewasa pun ada yang memiliki kematangan emosi yang rendah gitu ya. Nah, nanti kalian belajar terkait dengan sosial emosional, perkembangan sosial emosional. Jadi tidak hanya terkait dari sisi usia, tetapi usia itu juga bisa menjadi penentu gitu ya. Semakin tua seseorang, maka makan asam garamnya banyak, makanya mungkin secara emosi lebih bisa mengatur atau seperti apa, itu karena memang pengalaman hidupnya gitu ya. Kemudian G. Stanley Hall itu pandangan mengenai stres dan badai, yaitu masa pergolakan yang dipenuhi oleh konflik dan perubahan suasana hati. Nah, remaja ini mudah sekali kan kalau kadang-kadang suasana hatinya mudah berubah-ubah,
bergejolak gitu ya. Dan ini dianggap sebagai masa badai, masa remaja, masa di mana mereka kadang-kadang memiliki permasalahan-permasalahan gitu ya. Nah itu masa remaja. Makanya tapi masa remaja juga yang paling seru. Masa remaja itu ya ibarat itu masa yang paling lama gitu ya. Paling bukan lama sih, ya seru, berkesan gitu ya, sangat berkesan gitu. Kalian mungkin masa sekolah SMA gitu kan berkesan sekali gitu ya. Nah tapi juga nggak salah sedikit itu bisa wah senggol bacok semacamnya, itu adalah masa remaja. Nah kemudian konflik banyak terjadi konflik itu di masa remaja. Kemudian pandangan sosial budaya, menurut ada pandangan sosial budaya itu ya seperti konformitas, semakin sering dia berkumpul dengan kawan-kawannya, dan jangan lupa bahwa remaja itu cenderung idealis. Nah ini saya lanjutkan. Ini gambaran tentang masa remaja sebagai bagian dari rentang hidup ya, bahwa kemarin sudah saya jelaskan juga bahwa rentang hidup itu dari proses pembuat sampai kematian. Ketika sudah meninggal maka tidak ada lagi perkembangan. Jadi dari tiada menuju ada menjadi tiada. Nah, ini rentang hidupnya. Seperti dari prenatal, bayi atau infansi, masa kanak-kanak, awal, pertengahan, akhir, masa remaja, dewasa, dan masa tua. Nah, transisi perkembangan masa kanak-kanak ke masa remaja. Terjadi perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Jadi aspek-aspek yang memang paling banyak akan dibahas adalah terkait dengan itu. Tetapi sebab akibatnya nanti akan banyak juga dibahas. Kenapa perkembangannya baik? Kenapa ini tidak? Kenapa perubahan biologis akan mempengaruhi kognitif? Kenapa perubahan biologis mempengaruhi sosial emosi? Nah itu nanti akan ada pembahasannya sendiri terkait dengan itu. Dinamika itulah yang mungkin terkait, gitu ya. Nah masa remaja ke masa dewasa ditentukan oleh standar dan pengalaman budaya. Ingat bahwa seseorang itu terbentuk dari internal dan eksternal katanya gitu ya. Internal itu dari dirinya sendiri, apa pemikiran, tapi pemikiran juga dipengaruhi oleh adanya budaya ataupun pengaruh lingkungan gitu ya. Makanya besar juga terkait dengan pengaruh lingkungan terhadap manusia gitu ya. Karena tidak hanya bakat itu tidak akan berkembang ketika lingkungan itu tidak mendukung gitu ya. Tapi ketika lingkungan mendukung, maka bakat itu akan menjadi berkembang lebih bagus gitu ya. Nah, lingkungan itu juga menentukan bagaimana pembentukan kepribadian seseorang gitu ya. Semakin dewasa, semakin bertambah usia seseorang, maka perkembangannya pun mungkin akan berubah gitu ya. Perkembangannya mungkin akan berubah. Bukan mungkin lagi, pasti akan berubah gitu ya. Pasti akan berubah baik dari usia biologis, kognitif maupun sosial emosional gitu ya. Kemudian ditandai oleh eksperimen dan eksplorasi bidang karir. Nah ingat tadi saya bilang mencari-cari karir. Biasanya kalau sudah mau lulus kuliah, saya mau bekerja di mana? Oh di sini aja dicoba, penting bekerja deh. Gitu. Tapi ada beberapa yang cenderung idealis, yang mereka memang dari awal sudah merencanakan, aku nanti mau masuk, aku mau jadi guru BK. Guru BK yang seperti apa? Mereka sudah punya sudut pandang, sehingga langkah yang mereka lakukan adalah ketika jadi guru BK, yang dilakukan adalah masuk di jurusan BK, bisa seperti itu, terkait dengan karir. Nah kemudian ini yang kemarin saya jelaskan juga perspektif perkembangan remaja selama masa kehidupan manusia. Ini sudah ya kemarin ya. Oke, ini juga sudah perspektif lifespan perspektif ya, terkait dengan masa hidup, perkembangan memiliki sifat lifelong, itu perkembangan sepanjang hidup melibatkan pertumbuhan dan penurunan continue. Dan masa remaja dan dewasa bukan merupakan titik akhir, karena dia sepertinya kayak bentuk kurva normal gitu ya. Ada masa produktifnya. Nanti ketika sudah melewati masa dewasa, mulai dewasa akhir itu sudah mulai dewasa media itu sudah mulai mengalami penurunan sampai nanti di lansia turun. Jadi dari bayi dulu di bawah terus naik, nanti ketika menuju masa lansia itu menurun lagi gitu ya. Itu seperti kurva normal. Nah, perkembangan multidimensional kemarin sudah saya jelaskan juga, kemudian multidireksional, dan juga plastis atau plasticity. Nah, itu elastis ya, kalau kalian bayangkan plastik itu ya seperti itu gitu ya. Elastis, dia kadang bisa melar, kadang bisa menyusut gitu ya.
Nah, ini minat perkembangan melibatkan multidisiplin. Artinya banyak ilmu-ilmu juga di psikologi perkembangan, tidak cuma hanya psikologi, tapi juga ilmu-ilmu lain juga ada di sana. Oke, ini perkembangan di konteks sudah juga kemarin sudah saya jelaskan. Oke, nanti kita mungkin lebih banyak diskusi. Silakan nanti kalian cermati video yang saya kirimkan. 2 video tadi sebenarnya sudah lewat, terus kepotong. Saya bikin video yang kedua biar lebih sampai habis lah maksudnya materi. Walaupun kemarin sudah saya kasihkan, saya review sedikit gitu ya. Silakan nanti dicermati. Ini masa remaja, perubahan fisik yang berkembang lebih cepat, mengalami pubertas. Pubertas itu adanya perubahan fisik dari sisi fungsi organ-organ seksual ya, organ seksual berkembangnya ketika remaja itu berkembang lebih pesat gitu ya. Tapi bukan berarti ketika menikah usia remaja itu aman gitu. Ada WHO mengatakan kenapa perlu diasuh 21 tahun misalnya, karena yaitu ada pengaruh terkait dengan kesehatan ketika seseorang itu menikah muda. Oke. Nah ini terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Nanti kita diskusi. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Memang tidak terlalu detail saya kasihkan kepada kalian supaya motivasi atau merasa kalian untuk lebih kritis bertanya. Silakan ajukan pertanyaan, kita akan diskusi. Bukan berarti saya yang akan menjawab, tapi nanti kita akan saling berdiskusi sama hal lain. Bisa jadi kawan kalian yang akan menjawab juga gitu ya, memberikan sudut pandangnya. Ini kita latihan untuk lebih kritis di sini. Oke, baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Salam sehat semua kawan-kawan sekalian. Tetap semangat walaupun dalam musim pandemi dan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh tidak mengurungkan niat kita untuk mencapai mimpi-mimpi kita. Oke, ini ada tantangan yang harus dilewati untuk mencapai masa depan yang lebih baik untuk kalian. Oke, terima kasih. Mungkin cukup dari saya. Saya akhiri. Selamat sore ya, atau siang, selamat siang. Assalamualaikum.